Di dalam pembahasan kita yang telah kita lakukan beberapa subuh yang lalu sudah mencerminkan bagaimana menurut Al-Quran perbedaan orang-orang yang bertobat, ya. Di dalam ayat 70, orang yang bertobat sebagai akibat perbuatan dosa yang besar dibandingkan dengan ayat 71 yang bertobat terhadap dosa-dosa yang biasa. Mari kita bahas dua ayat sebelumnya supaya tergambar oleh kita bagaimana tobat yang sungguh-sungguh dilakukan oleh karena perbuatan dosa yang memang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang yang tobat, ya. Dan orang yang bertobat dua macam, ya. Dua macam tobat, ya. Ayat 70 ini dituturkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik pada saat ayat 68 diturunkan, ya. Mereka berkata, kami telah membunuh orang tanpa alasan yang benar, menyekutukan Allah, berzina dan sebagainya, ya. Sebelumnya di ayat dalam surah Az-Zumar ayat 53 ada pernyataan berkenaan dengan asbabun nuzul ini, memang benar yang kau utarakan itu, itu katanya. Tapi bagaimana menyelesaikannya? Nah, turunlah ayat ini, ya, mengenai tobat yang luar biasa, ya. Jadi bagi kita, ya, kita tidak tahu, ya, betapa besar mungkin dosanya. Ada yang menganggap dosa-dosa sederhana, tapi ada orang yang menganggap terhadap apa, terhadap siapa kita berdosa, ya. Jadi bagi kita segala tobat hendaklah kita lakukan yang paling maksimal. Jadi sehingga tobat itu Allah memberikan hadiah, ya. Karena tobat yang sungguh-sungguh, maka faulaika yubaddilullah, mereka itulah Allah menggantikan keburukan-keburukan dengan kebaikan, ya. Sayyi'atihim hasanat. Jadi dirubah seperti yang saya berikan contoh. Jadi dosa-dosa yang besar itu karena tobat bersungguh-sungguh, menangis, menyesali, menghindari, ditingkatkan ibadah dan sebagainya, akhirnya dosa-dosa itu ditukar, ya, yubaddilullah
artinya digantikan menjadi pahala. Jadi bagi kita, satu, melihat orang-orang yang masih berbuat kurang baik, ya, janganlah kita menghakimi, ya. Mari kita doakan semoga dia bertobat, ya. Juga kita mendoakan diri kita supaya terhindar dari segala dosa-dosa yang seperti itu. Siapa tahu, ya, jangan sampai kita menganggap seorang yang berdosa, kita hakimi dan merasa kita lebih baik, padahal ujung daripada kehidupan itu orang yang dosa besar itu berkesudahan dengan baik sekali, ya. Jadi begitulah Allah memberi gambaran soal taubat. Maka di dalam surah Al-Imran ayat 18 16, ya. Ini dahului oleh orang yang bisa mengatasi persoalan hawa nafsu, ya. Kalau kita bisa mengatasi persoalan hawa nafsu, maka insya Allah kita dikategorikan orang-orang yang takwa, ya. Jadi ayat 14 surah Al-Imran itu membentangkan bagaimana kehidupan dunia ini dengan godaan-godaan berupa wanita, harta dan sebagainya. Insya Allah kalau kita bisa mengatasinya, kita termasuk orang-orang yang takwa, ya. Ini dicerminkan dalam lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bagi orang takwa itu di sisi Tuhan mereka jannah, surga, ya. Kemudian dilanjutkan dengan wa azwajum mutahharatu wa ridwan, dan pasangan-pasangan yang suci dan keridhaan Allah dari Tuhan mereka, dari Tuhan, ya, dari Allah. Itu menggambarkan bahwa hadiah, ya, kita bisa mengatasi cobaan-cobaan di dunia ini. Ganjarannya sebagai contoh, ya, di dalam Quran itu selalu diberikan contoh, ya. Wa azwajum mutahhar, dari pasangan-pasangan yang bersih suci dan keridhaan dari Allah. Itulah wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Nah, mari kita lanjutkan berkenaan dengan istighfar, ya. Adalah perubahan ilmu, perubahan amal dan perubahan iman, ya. Alladzina yaqulu, ada orang yang berkata, Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami, sungguh kami telah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab, ya, kepada hari akhirat. Itu kalau iman itu berdampak pada perubahan iman itu sendiri, perubahan ilmu dan perubahan amal, sehingga kita bisa melihat perkembangan diri sendiri. Bagaimana kita misalnya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, maka akan terasa bahwa insya Allah kita ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Maka
kita katakan farfir lana dzunubana, segala kelakuan-kelakuan kita dulu. Karena ilmu bertambah, karena amal bertambah, karena iman bertambah, terlihatlah kelemahan-kelemahan. Mungkin bagi orang-orang yang takwa itu sesuatu yang menurut dia tidak pantas, itu merupakan satu dosa. Perasaan dia itu sebagai suatu dosa. Makanya di dalam ilmu tasawuf ya, yang memfokuskan pada kebersihan hati, istilah istighfar taubat, sesuatu yang berganti-ganti gitu. Karena perubahan ilmu, perubahan amal, dan perubahan iman. Farfid lana dzunubana wa qina adzabannar, dan lindungi dari azab neraka. Maka di dalam ayat selanjutnya kita diminta menjadi profesional. Ya, disebut di sini penyabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang berinfak, orang yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi kata-katanya ini dia pakai kata fa'il. Jadi kata fa'il itu orang, ya. Ibarat istilahnya saya mau menyanyi, ya. Saya mau menyanyi. Saya penyanyi. Terasa kan? Saya mau menyanyi dengan saya penyanyi. Mana yang lebih baik? Tentu penyanyi, ya. Maka di dalam ayat selanjutnya merupakan suatu harapan kita menjadi penyabar, pembenar, petaat, peninfak, peristighfar. Ya. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfikin wal-mustaghfirina bil ashar. Di sini dua kali jadi. Yang pertama mohon ampun karena perubahan-perubahan ilmu, iman, dan amal, ya. Maka yang kedua ini menjadi orang yang beristighfar pada waktu sahur. Nanti kita lanjutkan dengan istighfar bagi orang-orang takwa yang dilakukan pada waktu sahur, yaitu antara subuh setengah jam lah sebelum subuh. Sebab istighfar di situ luar biasa waktunya dan biasanya muhasabahnya sangat padat dan kental, ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan setiap waktu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW ada hadis mengatakan dia beristighfar 100 kali. 100 kali. Tapi saya baca teks hadisnya bahwa ketika hatinya gundah gulana, ya, susah, hatinya gundah, ya, dia beristighfar 100 kali setiap hari. Jadi menunjukkan bahwa istighfar di situ adalah zikir, ya. Walaupun maknanya berarti mohon ampun. Tapi dengan melakukan istighfar 100 kali, jadi kalau hati kita sedang sedih, sedang gundah dan lain-lainnya, Rasulullah mengatakan 100 kali. Jadi istighfar astagfirullah, 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 ya. Itu menunjukkan dari hadis yang disebut tersebut menunjukkan bahwa istighfar di situ dalam keadaan zikir. Karena zikir itu bisa menyebut, mengucap segala macam yang telah ditentukan, ya. Dan hadis yang satu lagi 70 kali pada waktu majlis juga istighfar 70 kali di dalam suatu majlis, ya. Saya kira mari kita lanjutkan besok subuh, ya, mengenai orang yang beristighfar pada waktu sahur, ya, yang dinyatakan di dalam
surah Qaf, ya, surah Qaf, ya. Saya kira cukup, ya. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.